Sobat Kampus, nama saya Arif Hidayah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ITMI Medan. Kebetulan kali ini saya akan pergi berlibur. Dan biasanya kalau saya lagi liburan, ada barang yang pasti saya bawa. Biasanya di dalam tas ini. Coba kita lihat. Yang pastinya saya selalu membawa kamera. Dan kemudian ada pasta gigi dan sikat gigi Pepsodent. Tahu nggak? Sebenarnya Pepsodent ini merek pasta gigi yang tertua di Indonesia dan yang paling memiliki brand di hati masyarakat Indonesia. Pengen tahu kenapa? Kita lihat tayangan berikut ini. Setiap kali ia makan, makanannya bisa gigit balik, membuat giginya berlubang. Dengan Pepsodent perlindungan 12 jam, gigi tidak hanya kuat, tapi juga terlindung dari serangan makanan. Pepsodent, gigi kuat, makanan lewat. Kali ini kita akan membahas mengenai segmentasi, targeting, dan positioning dari Pepsodent. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita mencari tahu pengertian segmentasi, targeting, dan positioning. Kita dapat dengan mudah menemukannya melalui internet dengan banyak referensi. Yang pertama, kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Kotler tahun 1994 adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok-kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang sama dan pelanggan potensial, untuk memprioritaskan kelompok, untuk memahami perilaku mereka, dan untuk merespons strategi pemasaran yang tepat dalam memenuhi preferensi yang berbeda dari setiap segmen yang dipilih. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama demografis, meliputi usia, gender, hidup keluarga, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, ras, atau bangsa. Yang kedua geografis, meliputi daerah, populasi, kepadatan, dan iklim. Yang ketiga, perilaku, meliputi kebiasaan, mencari manfaat, dan loyalitas produk. Yang keempat, psikografis, meliputi gaya hidup dan kepribadian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai targeting pasar. Targeting pasar adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa, atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik, guna mencapai keberhasilan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pengertian positioning. Positioning pasar adalah cara pandang konsumen terhadap produk tersebut pada atribut yang paling penting, yang pada akhirnya akan menghasilkan citra positif atau citra negatif dari konsumen terhadap suatu produk. Pepsodent adalah pasta gigi yang tertua di Indonesia. Pepsodent pertama kali diluncurkan di Inggris pada dekade 1920-an dan menyebar ke negeri-negeri jajahannya termasuk Hindia, Belanda, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pepsodent adalah salah satu merek pasta dan sikat gigi dari Unilever. Pepsodent adalah salah satu produk yang cukup terkenal pada masa penjajahan. Ketika Unilever memasuki pasaran Indonesia di era penjajahan, sekitar dasawarsa 1930-an. Jika dihitung sampai sekarang, berarti usia Pepsodent sudah mencapai kurang lebih 86 tahun. Membahas mengenai strategi dan pola pemasaran Pepsodent, kita kembali ke awal pertama kali produk tersebut diluncurkan, di mana pola pemasarannya menggunakan sistem promosi dengan iklan media cetak yang masih berupa lukisan tangan yang sederhana. Namun, seiring dengan perkembangannya, Pepsodent selanjutnya membuat iklan-iklan promosi di media elektronik dan digital seperti televisi dan internet. Pepsodent juga mengadakan promosi melalui seminar, serta membuka klinik perawatan gigi yang bekerja sama dengan ahli kesehatan gigi. Selain itu, Pepsodent memasarkan produknya dengan pemasaran intensif.
di mana produk mereka menyebar luas hingga ke tingkat pengecer, sehingga produk mereka mudah untuk didapat dan melekat di hati masyarakat. Dan masih banyak kegiatan lainnya dalam rangka promosi, serta untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Keseluruhan upaya tersebut adalah untuk memikat hati masyarakat sehingga masyarakat mau dan loyal untuk memilih Pepsodent sebagai produk untuk menjaga kesehatan gigi yang terbaik bagi mereka. Sekarang kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai segmentasi pasar Pepsodent. Segmentasi pasar Pepsodent terbagi empat, yaitu berdasarkan demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Yang pertama kita akan membahas segmentasi Pepsodent berdasarkan metode demografis. Metode demografis meliputi usia, gender, keluarga, dan pekerjaan. Dari segi usia, Pepsodent menciptakan produknya untuk semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa dan orang tua. Untuk anak-anak, Pepsodent menyediakan pasta gigi susu orange fruity, pasta gigi susu strawberry bubble, dan sikat gigi Pepsodent Junior. Untuk usia remaja, terdapat Pepsodent Whitening, Pepsodent penjaga gigi berlubang, dan Pepsodent Action 123. Sedangkan untuk kalangan dewasa atau orang tua, terdapat Pepsodent Herbal dan Pepsodent Sensitive Expert untuk penderita gigi sensitif. Selanjutnya dari segi gender, produk Pepsodent dapat digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Dari segi keluarga, Pepsodent dapat digunakan oleh seluruh keluarga, mulai dari anak-anak, orang tua, hingga kakek atau nenek. Dari segi pekerjaan, Pepsodent dapat digunakan oleh semua orang dengan jenis pekerjaan berbeda, mulai dari petani, buruh, hingga manajer perkantoran. Berikutnya, kita akan membahas mengenai segmentasi Pepsodent berdasarkan metode geografis. Metode geografis meliputi daerah, populasi, kepadatan, dan iklim. Dari keseluruhan kategori tersebut, memungkinkan penyebaran produk Pepsodent secara merata, sehingga Pepsodent dapat dengan mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas mengenai segmentasi Pepsodent berdasarkan metode perilaku. Metode perilaku meliputi kebiasaan, mencari manfaat, dan loyalitas. Dari segi kebiasaan, Pepsodent menyadari bahwa masyarakat Indonesia menyadari akan pentingnya merawat gigi, sehingga mereka memiliki kebiasaan untuk menggosok gigi sebagai upaya untuk menjaga kesehatan gigi. Dari segi mencari manfaat, Pepsodent menyediakan banyak varian untuk menangani masalah gigi yang berbeda, seperti masalah gigi putih, masalah gigi berlubang, dan masalah gigi sensitif. Dari segi loyalitas, Pepsodent telah berhasil menempatkan brand yang kuat di masyarakat, sehingga konsumen baik pembeli maupun penjual tetap setia untuk memilih Pepsodent sebagai produk terpercaya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai segmentasi Pepsodent berdasarkan metode psikografis. Metode psikografis meliputi gaya hidup dan kepribadian. Berdasarkan kedua faktor tersebut, Pepsodent menyadari bahwa gaya hidup masyarakat modern ingin sesuatu yang lebih mudah dan praktis. Oleh karena itu, Pepsodent menciptakan Pepsodent Mouthwash dengan berbagai pilihan untuk mereka yang ingin tetap merawat kesehatan gigi dengan lebih mudah dan praktis. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahap segmentasi, Pepsodent mampu menguasai seluruh metode yang ada, sehingga pemasaran produk dapat dilakukan dengan mudah, dan pada akhirnya akan meningkatkan image produk di masyarakat. Pokok bahasan selanjutnya, kita akan berbicara mengenai targeting Pepsodent. Targeting pada Pepsodent adalah 2 digit angka pertumbuhan, meskipun timbul persaingan ketat di kategori utama. Home dan personal care secara keseluruhan tumbuh 11,2%. Dalam perkembangannya, Pepsodent termasuk sukses dalam penjualannya.
Margin laba usaha masih memuaskan yang mencapai 20,3% dari penjualan. Tahun 2012 laba per saham mencapai Rp189 per saham, di mana tingkat produksi rata-rata sebanyak 870.000 pieces per hari. Pokok bahasan yang terakhir adalah mengenai positioning Pepsodent. Salah satu brand yang berhasil mengakar kuat dan sudah lama di Indonesia adalah produk pasta gigi Pepsodent. Perjalanan panjang Pepsodent menunjukkan semakin kuatnya brand ini. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan Unilever berbuah manis. Pepsodent pada awal launching melaksanakan positioning pada gigi lebih putih dan sehat, yang selanjutnya disempurnakan sebagai perawatan gigi. Pepsodent yang dulu juga membangun positioning statement gigi putih, saat ini telah berhasil melakukan repositioning dengan perlindungan gusi dan perlindungan gigi berlubang. Perubahan ini bukan semata-mata kata-kata yang diubah, namun produsen telah memikirkan perubahan kuantitatif target pasar dan segmen pasar yang dibidik. Tentu ketika seseorang mencapai usia tua dengan gigi berlubang sangatlah tidak nyaman, sehingga Pepsodent menjadi jawabannya. Kita sampai pada bagian kesimpulan. Di awal pemasarannya, Pepsodent masih mengandalkan metode promosi yang sederhana, yang kemudian berkembang menjadi lebih modern. Namun dengan sistem pemasaran intensif yang dilakukan, menjadikan Pepsodent ada di seluruh wilayah Indonesia dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Didukung dengan teknik STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat, yang dilakukan oleh Pepsodent, terbukti mampu mendongkrak penjualan dan memotivasi Pepsodent untuk membuat produk dengan banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Keseluruhan upaya tersebut akhirnya akan menghasilkan output yang diharapkan, yaitu brand, sebagai citra positif produk Pepsodent di masyarakat. Dan pada akhirnya, setelah kurang lebih 86 tahun berupaya dalam menciptakan produk perawatan dan kesehatan gigi di Indonesia, Pepsodent telah membuktikan diri sebagai produk nomor 1 terpercaya sebagai pilihan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan gigi. Bagaimana sobat? Sudah tahu kan kenapa Pepsodent ini bisa menjadi produk nomor 1 pasta gigi di Indonesia? Ini tidak lain berkat strategi dan pola pemasaran yang diterapkan oleh Pepsodent. Dan itu juga kenapa segmentasi, targeting, dan positioning penting dalam pemasaran. Dan pesan saya, jangan lupa untuk merawat dan menjaga kebersihan gigi dengan cara menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Baik, saya rasa saya harus pamit. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Dan salam.